Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai getaran harmonik sederhana bagian yang ketiga dengan pokok bahasan energi getaran harmonik. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang masih kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kunjungi juga web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Energi getaran harmonik. Untuk memahami energi getaran harmonik, mari kita tinjau sebuah kasus benda yang digantung pada pegas. Ini adalah benda yang tergantung pada pegas dan dalam keadaan setimbang. Ini adalah titik kesetimbangannya. Kemudian benda ini saya simpangkan. Nah, terlihat pada saat disimpangkan timbul energi potensial pegas yang besarnya sama juga dengan energi total gas. Kemudian, serang benda ini kita lepaskan. Sehingga benda ini bergetar atau bergerak bolak-balik. Dan di sini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi kalau kita jalankan secara pelan-pelan, nah di sini energi potensialnya maksimal, kemudian pada saat di sini energi kinetiknya yang maksimal. Jadi pada saat di sini energi potensialnya itu maksimal, energi kinetiknya 0. Sedangkan pada saat di titik kesetimbangan energi potensialnya 0 dan energi kinetiknya maksimal. Nah, seperti tadi sudah kita lihat dalam percobaan virtual, yaitu ketika benda disimpangkan oleh gaya tarik kemudian dilepaskan kembali, maka akan muncul energi dalam sistem tersebut. Nah, karena ada perubahan posisi dan kecepatan, maka tentunya energi yang muncul adalah energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita tahu bahwa energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau tempatnya. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Jadi, pada saat benda ini disimpangkan ke sini, nah, posisi benda sekarang itu sudah berubah. Yang awalnya tadi berada di titik kesetimbangan, nah sekarang telah disimpangkan sejauh misalkan delta Y atau delta L ya, maka sekarang benda ini memiliki energi potensial. Ingat tadi bahwa energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda ini ya, karena posisinya atau karena tempatnya. Nah, karena benda ini disimpangkan sehingga posisinya berubah, maka akan timbul energi potensial. Besarnya energi potensial pegas itu dirumuskan setengah K kali delta Y dikuadratkan. Kemudian sekarang benda yang memiliki energi potensial ini setelah ditarik tadi ya, kemudian dilepaskan tarikannya. Nah, sehingga benda ini nanti akan bergerak dan energi potensial ini nanti akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi pada waktu benda ini bergerak dari sini, atau ini dinamakan juga dengan amplitudo atau simpangan terbesar, di mana benda ini waktu di sini hanya memiliki energi potensial pegas atau energi potensial getaran harmonik nanti itu ya. Kemudian energi potensial tersebut nanti itu akan berubah menjadi
energi kinetik. Nah, kemudian ini sampai di titik kesetimbangan. Dan di titik kesetimbangan ini energi potensialnya itu sama dengan 0 karena delta L-nya itu sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0 atau simpangannya sama dengan 0. Kemudian nanti dari titik kesetimbangan itu sampai ke simpangan terjauh di sini. Nah, di sini sebaliknya terjadi perubahan energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Dan begitu seterusnya. Jadi pada saat benda ini turun, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian dari sini ke sini nanti terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Ingat, rumus daripada energi kinetik itu dirumuskan setengah M kali Pi dikuadratkan. Kemudian berikutnya, gaya yang bekerja pada sebuah pegas ideal adalah gaya konservatif, yang berarti bahwa kehadiran gesekan itu diabaikan. Jadi pada benda ini setelah dilepaskan dari tarikan, nah gaya yang bekerja pada benda yang digantungkan pada pegas ini hanya gaya pegas saja. Jadi gaya gesekan antara benda dengan udara itu diabaikan atau gaya peredamnya diabaikan. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa energi total atau energi mekanik getaran menjadi konstan atau kekal. Nah, dalam ilustrasi tadi ini adalah energi totalnya. Nah, energi totalnya ini selalu konstan dan besarnya energi total itu sama dengan, nah ini yang biru, energi pegas ditambah dengan energi kinetik, atau kita lihat dalam gerakan lambatnya. Nah, di sini energi kinetik dan energi potensial bergantian berubah-ubah. Jadi kalau energi potensialnya membesar, energi kinetiknya itu mengecil. Dan energi totalnya itu selalu konstan. Hal tersebut pula ini menunjukkan bahwa energi potensial dan energi kinetik, sistem getaran akan selalu berubah-ubah, nah tetapi jumlah keduanya itu selalu tetap. Kemudian berikutnya, marilah kita turunkan persamaan energi getaran pegas yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, yang pertama mari kita turunkan besarnya energi potensial getaran harmonik. Kita lambangkan dengan EP. Nah, seperti sudah dipelajari bahwa energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau tempatnya. Energi potensial benda yang tergantung pada pegas, sebagaimana diketahui, merupakan fungsi kuadrat dari simpangan, yaitu EP sama dengan setengah K kali delta L dikuadratkan, atau delta L-nya ini bisa juga diganti dengan Y, sehingga menjadi setengah K kali Y dikuadratkan, di mana delta L atau Y sama dengan simpangan pegas. Rumus dari energi potensial pegas ini silakan dibuka kembali video pembelajaran elastisitas bagian yang kedua di channel ini. Simpangan pegas dalam gerak harmonik itu dirumuskan Y sama dengan A sin omega T. Nah, rumus energi potensial ini Y-nya tinggal diganti dengan A sin omega T, sehingga menjadi EP sama dengan setengah K. Nah, Y-nya diganti dengan A sin omega T dikuadratkan, sehingga menjadi setengah K kali, nah A-nya dikuadratkan menjadi A kuadrat, dan sin omega T-nya dikuadratkan menjadi sin kuadrat omega T. Nah, ini adalah rumus atau persamaan energi potensial getaran harmonis yang berlaku tidak hanya pada pegas. Rumus ini berlaku juga pada ayunan atau pada benda-benda lain
yang bergetar harmonis. Kemudian berikutnya kita akan menurunkan rumus daripada energi kinetik getaran harmonik yang dilambangkan dengan EK. Energi kinetik getaran benda yang tergantung pada pegas adalah EK sama dengan setengah M kali Pi dikuadratkan. Ingat, ini adalah rumus daripada energi kinetik, di mana besarnya energi kinetik itu tergantung pada massa benda yang bergetar dan tergantung pada kecepatan benda yang bergetar. Kecepatan benda yang bergetar besarnya itu selalu berubah-ubah dan dirumuskan Pi sama dengan A kali omega kali cos omega T. Jadi di sini kecepatan dari benda yang bergetar itu tergantung pada omega T. Jadi besarnya kecepatannya itu tidak konstan. Nah, seperti diketahui A kali omega ini adalah merupakan kecepatan maksimum. Kemudian selanjutnya, Pi dari rumus energi kinetik ini kita ganti dengan A kali omega kali cos omega T dikuadratkan. A dikuadratkan sama dengan A kuadrat, kemudian omega dikuadratkan sama dengan omega, kemudian cos omega T dikuadratkan itu menjadi cos kuadrat omega T. Nah, kita ketahui di pembahasan sebelumnya bahwa nilai daripada konstanta pegas dirumuskan juga M kali omega dikuadratkan. Jadi di sini M kali omega dikuadratkannya diganti dengan K, sehingga persamaan atau rumus daripada energi kinetik itu menjadi setengah K kali A dikuadratkan kali cos dikuadratkan omega T. Ya, kita bisa melihat dari gambar ini besarnya energi kinetik getaran harmonik. Pada saat di simpangan maksimum, energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya sama dengan 0. Mengapa 0? Karena kecepatan benda di titik ini atau di tempat yang simpangannya maksimum, kecepatannya sama dengan 0. Kemudian kecepatan benda dari sini ke sini itu dipercepat, dan di titik kesetimbangan kecepatannya itu maksimum, sehingga energi kinetiknya juga maksimum. Kemudian dari sini ke simpangan terbesar sebelah sini kecepatan benda itu diperlambat, dan di titik simpangan maksimum dan kecepatan di sini besarnya sama dengan 0, atau benda tersebut itu berhenti sesaat. Nah, sehingga energi kinetiknya juga sama dengan 0. Nah, itu mengenai besarnya energi kinetik getaran harmonik yang besarnya berubah-ubah tergantung pada cos kuadrat omega T. Nah, tadi sudah dibahas bahwa besarnya energi potensial getaran harmonik yaitu setengah Ka dikuadratkan kali sin kuadrat omega T, dan rumus daripada energi kinetik getaran harmonis yaitu setengah K kali A dikuadratkan kali cos omega T. Nah, perhatikan bahwa persamaan akhir dari energi potensial dan energi kinetik itu merupakan fungsi kuadrat sinusoidal bergantung pada waktu atau T. Pada saat tertentu, ketika EP membesar, maka tentunya EK itu akan mengecil, dan sebaliknya. Kemudian kita akan membahas sekarang besarnya energi mekanik getaran harmonik, atau ini dinamakan juga dengan energi total getaran harmonik yang dilambangkan dengan EM. Nah, kalau kita jumlahkan kedua energi di atas, akan diperoleh persamaan energi mekanik atau energi total yang besarnya sebagai berikut. Ingat, rumus daripada energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial getaran harmonis tadi dirumuskan adalah setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T, dan rumus daripada energi kinetik setengah Ka kuadrat kali cos kuadrat omega T. Kemudian setengah Ka-nya kita keluarkan sehingga menjadi EM atau energi mekanik atau energi total sama dengan setengah Ka kuadrat
sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Nah, dalam matematika, sin kuadrat omega T ditambah dengan cos kuadrat omega T itu besarnya 1. Silakan dibuka lagi mengenai persamaan trigonometri dalam matematika yang menyatakan bahwa sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T itu sama dengan 1. Sehingga besarnya energi mekanik getaran harmonik itu dirumuskan setengah Ka dikuadratkan. Keterangannya, EM itu adalah energi total getaran atau sama juga dengan energi mekanik. Satuannya adalah Joule. Kemudian EP adalah energi potensial getaran harmonik. Kemudian EK-nya energi kinetik getaran harmonik. Kemudian K-nya adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian A-nya adalah amplitudo, satuannya dalam meter. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut dan T-nya adalah waktu getar. Kemudian kalau kita lihat EM atau energi total getaran benda yang tergantung pada pegas itu hanya dipengaruhi oleh konstanta getaran pegas K dan kuadrat amplitudonya atau dilambangkan dengan A. Nah, jika ketiga energi tersebut dinyatakan dalam grafik, itu akan terlihat sebagai berikut. Yang hitam ini adalah energi mekanik, di mana besarnya energi mekaniknya itu selalu konstan. Sedangkan yang merah ini adalah energi kinetik, di mana jika energi kinetik itu membesar, maka energi potensialnya ini yang berwarna biru itu akan mengecil. Dan di titik sini, jika energi kinetiknya itu maksimum, maka energi potensialnya itu sama dengan 0. Jadi dari grafik ini terlihat energi kinetik dan energi potensial itu selalu berubah-ubah. Yaitu jika energi kinetiknya itu membesar, kemudian energi potensialnya itu akan mengecil. Kemudian jika energi potensialnya itu membesar, energi kinetiknya itu akan mengecil. Oke, itu pembahasan mengenai energi getaran harmonik. Untuk lebih memahami materi energi getaran harmonik, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Seorang siswa melakukan percobaan ayunan sederhana. Sebuah benda yang masanya 400 gram berayun atau bergetar harmonik dengan amplitudo 5 cm dan frekuensi 100 Hz. Hitunglah A. Energi kinetik saat simpangannya 2,5 cm. B. Energi potensial saat simpangannya 2,5 cm. Kemudian energi mekaniknya atau energi totalnya saat simpangannya 2,5 cm. Dari soal itu diketahui massa daripada beban pada ayunan adalah 400 gram, dirubah ke dalam kilogram menjadi 0,4 kg, yaitu dengan cara dibagi 1000. Kemudian A amplitudo sama dengan 5 cm, dirubah ke dalam meter menjadi 0,05 meter, yaitu dengan cara dibagi 100. Kemudian frekuensi dari ayunan itu sama dengan 100 Hz dan simpangannya 2,5 cm, dirubah ke dalam meter 0,025 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar energi kinetik saat Y-nya sama dengan 2,5 cm. Kemudian yang B, berapakah energi potensial saat simpangannya 2,5 cm. Dan yang C, yang ditanyakan adalah energi mekanik saat simpangannya 2,5 cm. Semuanya diubah ke dalam meter itu menjadi 0,025 meter. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama yang ditanyakan itu adalah besarnya
energi kinetik saat simpangannya 2,5 cm. Nah, seperti sudah dibahas bahwa rumus besarnya energi kinetik pada getaran harmonis, yaitu pada ayunan, besarnya sama dengan setengah K kali A dikuadratkan cos kuadrat omega T. Nah, dari rumus ini baru diketahui besarnya amplitudo. Berarti kita harus mencari besarnya K. Nah, di sini K itu adalah konstanta ayunan. Kalau pada pegas, konstanta pegas. Kemudian besarnya omega T-nya. Jadi sekarang kita harus mencari dulu besarnya K dan omega T. Nah, besarnya K itu dirumuskan K sama dengan massa dikalikan dengan omega dikuadratkan. Nah, besarnya omega itu sama dengan 2pi kali F. Nah, frekuensinya ada 100 Hz, masanya juga ada 0,4 kg. 2 dikuadratkan sama dengan 4, pi dikuadratkan sama dengan pi kuadrat, dan F dikuadratkan sama dengan F kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, masanya 0,4 kg kali 4, kemudian pi-nya 3,14 dikuadratkan, kemudian frekuensinya 100 dikuadratkan. 0,4 kali 4 sama dengan 1,6, 3,14 dikuadratkan sama dengan 9,8596. Kemudian 100 dikuadratkan sama dengan 10.000. Tinggal mengalihkan saja, 1,6 kali 9,8596 kali 10.000 sama dengan 157.753,6. Kemudian berikutnya kita mencari besarnya omega T. Untuk mencari besarnya omega T, kita gunakan rumus daripada simpangan. Simpangan getaran harmonis itu dirumuskan Y sama dengan A sin omega T. Y-nya tadi sudah diketahui, yaitu 0,025 dan A-nya sama dengan 0,05 sin omega T. Maka besarnya sin omega T ini tinggal dikalikan silang, 0,025 dibagi dengan 0,05 sama dengan 0,5. Nah, sekarang tinggal mencari sudut yang nilai sinnya 0,5. Nah, sudut yang nilai sinnya 0,5 sama dengan 30 derajat, atau sin 30 derajat sama dengan 0,5. Nah, sekarang baru tinggal memasukkan ke dalam rumus besarnya energi kinetik yang dirumuskan EK sama dengan setengah K kali A dikuadratkan kali cos kuadrat kali omega T. EK sama dengan setengah, K-nya sama dengan 157.753,6, A-nya 0,05 dikuadratkan, cos 30 derajat dikuadratkan. Setengah kali 157,753,6 sama dengan 78.876,8. 0,05 dikuadratkan 0,0025. Kemudian cos 30 itu sama dengan 0,866 dikuadratkan. Nah, 0,866 dikuadratkan sama dengan 0,75. Tinggal mengalihkan saja, ini didapat besarnya energi kinetik benda yang berayun saat simpangannya itu 2,5 cm sama dengan 147,894 Joule. Kemudian yang B, nah yang ditanyakan adalah besarnya energi potensial saat simpangannya 2,5 cm. Rumus daripada energi potensial getaran harmonis, yaitu pada ayunan, sama dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Tinggal memasukkan angkanya saja. K-nya sudah didapat tadi dari jawaban yang A, 157.753,6. Kemudian A-nya 0,05 dikuadratkan, kemudian omega T-nya sama dengan 30. Setengah kali 157.753,6 sama dengan
78,876,8. Kemudian 0,05 dikuadratkan menjadi 0,0025. Sin 30 sama dengan 0,5 dikuadratkan. 0,5 dikuadratkan itu sama dengan 0,25 dikuadratkan sama dengan 0,25. Tinggal mengalikan saja, ini bisa menggunakan kalkulator. Jadi besarnya energi potensial benda yang berayun pada saat simpangannya 2,5 cm adalah 49,298 Joule. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah energi mekaniknya atau energi total saat simpangannya 2,5 cm. Sebenarnya besarnya energi mekanik atau energi total itu selalu konstan. Jadi saat simpangannya 2,5 cm, 5 cm, atau 0 cm, nah besar energi kinetiknya itu besarnya itu sama. Besarnya energi mekanik itu dirumuskan EM sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, energi potensialnya itu didapat dari sini, dari jawaban yang B, 49,298 ditambah energi kinetiknya didapat dari yang A, 147,894 Joule. Tinggal dijumlahkan saja. Jadi besarnya energi total dari benda yang berayun adalah 197,192 Joule. Nah, itu jawaban soal yang pertama. Soal nomor 2. Sebuah pegas yang digantungi bandul besi digetarkan sehingga memperoleh persamaan posisi untuk getarannya sebagai berikut. Y sama dengan 2 sin pi T. Jika Y dalam meter dan T dalam detik serta konstanta pegas 200 Newton per meter, tentukanlah A. Energi kinetik dan potensial saat T bernilai 1 detik. Kemudian B. Energi total getaran atau dinamakan juga dengan energi mekanik. Kemudian C. Kelajuan partikel saat posisi atau simpangannya setengah amplitudonya. Dari soal diketahui amplitudo getarannya 2 meter. Karena di sini Y-nya adalah meter. Kemudian konstanta pegasnya sama dengan 200 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan yang A adalah energi potensial dan energi kinetiknya saat T-nya bernilai 1 detik. Kemudian yang B, energi totalnya atau energi mekaniknya. Kemudian yang C, kelajuan atau besar kecepatan pada saat simpangannya setengah daripada amplitudonya. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah besarnya energi potensial dan energi kinetik saat T bernilai 1 detik. Energi potensial getaran harmonis itu dirumuskan EP sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Tinggal memasukkan aja nilainya. K-nya sama dengan 200 atau konstanta pegasnya sama dengan 200 Newton per meter. Kemudian amplitudonya sama dengan 2 meter. Kemudian omega T-nya sama dengan pi kali T. Jadi pi kali T ini adalah omega T. Jadi di sini besarnya omeganya itu sama dengan pi. Kemudian tinggal memasukkan nilai T-nya sama dengan 1 detik. Nah, kita ketahui sin pi atau sin 180 besarnya itu sama dengan 0. Jadi 0 kali 2 dikuadratkan kali 200 kali setengah besarnya sama dengan 0. Jadi di sini energi potensial getaran harmonis pada pegas besarnya sama dengan 0, atau benda tersebut atau bandul besi tersebut ini berada di titik kesetimbangan, maka besar energi potensialnya sama dengan 0.
Kemudian besarnya energi kinetik itu dirumuskan setengah Ka kuadrat kali cos kuadrat omega T. K-nya sama dengan 200, A-nya sama dengan 2, cos kuadrat. Nah, omega T-nya sama dengan pi T. T-nya sama dengan 1, sehingga menjadi cos pi. Pi-nya adalah 180. Cos 180 adalah min 1. Min 1 dikuadratkan, itu sama dengan 1 kali 4 kali 100 sama dengan 400 Joule. Dan 400 Joule ini merupakan energi kinetik maksimum. Karena tadi nilai daripada cos kuadratnya sama dengan 1. Kemudian berikutnya yang B, yang ditanyakan adalah energi total getaran atau energi mekanik. Energi mekanik itu dirumuskan EK ditambah dengan EP. EK-nya sama dengan 400, EP-nya sama dengan 0, jadi besarnya energi total atau energi mekanik besarnya sama dengan 400 Joule. Kemudian yang C, yang ditanyakan adalah kelajuan bandul besi saat posisi atau simpangannya setengah amplitudonya. Nah, untuk mencari besar kecepatan atau kelajuan namanya bandul besi, nah langkah pertama kita cari dulu persamaan kelajuan atau besar kecepatannya, yaitu dari rumus simpangan getaran pegas yang dirumuskan Y sama dengan 2 sin pi kali T. Kecepatan itu merupakan turunan pertama Y terhadap waktu. Jadi pi sama dengan D. Nah, Y-nya sama dengan 2 sin pi T per dt. Nah, turunan dari 2 sin pi T terhadap T sama dengan 2 pi kali cos pi T. Caranya, turunan dari pi T terhadap T itu sama dengan pi. Kemudian, turunan daripada sin pi T sama dengan cos pi T. Kemudian berikutnya, mencari besarnya pi T. Nah, kita gunakan rumus daripada apa? Simpangan. Y sama dengan 2 sin pi T. Nah, tadi Y-nya itu sama dengan setengah amplitudonya. Jadi Y sama dengan setengah amplitudo. Nah, amplitudonya berapa? Amplitudonya sama dengan 2. Jadi Y sama dengan setengah. Nah, A-nya sama dengan 2. Sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 2 sin pi T. Nah, Y-nya sama dengan 1. Sama dengan 2 sin pi T. Sin pi T sama dengan setengah. Jadi ini 2-nya tinggal dikalikan silang ke sini. Kemudian tinggal mencari sudut. Ini sudut pi T ya. Yang memiliki nilai sin-nya sama dengan setengah. Itu besarnya adalah 30 derajat. Atau sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi pi T-nya itu sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang tinggal memasukkan aja ke dalam rumus besar kecepatan atau kelajuan partikel saat posisi atau simpangannya itu setengah amplitudonya. Pi-nya sama dengan 2pi cos pi T. Ini rumus ini ya. Hasil turunan pertama Y terhadap T. Pi sama dengan 2pi cos. Nah, pi T-nya sama dengan 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan 0,866. Pi-nya sama dengan 3,14 dikalikan 2. Jadi 2 kali 3,14 kali 0,866 sama dengan 5,44 meter per sekon. Jadi besarnya kelajuan partikel saat posisi atau simpangannya itu setengah amplitudonya sama dengan 5,44 meter per sekon. Oke, video pembelajaran gerak harmonik bagian yang ketiga dengan pokok bahasan energi getaran harmonik selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga
berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Kemudian kunjungi juga bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you up.